Tema renungan di kesempatan saat ini adalah akibat dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nats pembimbing tadi dalam Kisah pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia katakan bahwa dia akan mempersiapkan satu pribadi yang akan menuntun orang-orang percaya, yang akan menuntun murid-muridnya untuk apa? Menjadi saksi. Ketika apa? Ketika kuasa Roh Kudus itu turun. Dan kita sama-sama sudah merayakan perayaan hari Pentakosta atau hari ketuanan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Sekarang kita mengadakan perayaan, tetapi peristiwa ini sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun lebih yang lalu. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Alkitab ini, akibat dari kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati pikiran dari orang-orang percaya pada waktu itu, kita melihat salah satunya adalah Petrus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjadi seorang yang penakut. Tetapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dengan penuh keberanian dia memberitakan Injil, memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Tuhan pakai secara luar biasa. Dan dalam bacaan Alkitab di kesempatan saat ini Bapak, bahwa Roh Kudus menuntun Petrus untuk menjadi seorang pemberita Injil yang berani, kemudian seorang pemberita Injil yang penuh kuasa, yang mengakibatkan oleh peranan Roh Kudus itu. Kita baca dalam bacaan Alkitab kita di kesempatan saat ini. Pada ayat yang ke-41 dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataan itu, perkataan dari siapa di sini? Perkataan dari Petrus yang menyampaikan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan orang yang menerima menjadi percaya. Setiap orang menerima, ambil keputusan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan tidak tanggung-tanggung saudara yang dikasih Tuhan. Dalam bacaan Alkitab kita di kesempatan saat ini pada ayat yang 41, pada waktu itu dia katakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya untuk dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa dalam satu hari. Petrus berkhotbah, ada sekitar 3.000 orang yang menerima Injil itu sendiri. Dan saudara-saudara dikasih ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkiraan dan bisa saja lebih dari jumlah yang ada. Jadi akibat dari pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan Petrus mengakibatkan dia seorang yang efektif di dalam pemberitaan Injil. Kemudian yang berikutnya membuat orang lain bisa dapat menanggapi untuk menerima Yesus. Jadi kalau kita melihat pribadi pribadi Petrus sebelumnya, dia adalah seorang yang penakut. Tetapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia diberikan keberanian oleh Tuhan untuk bisa dapat memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Dia tidak takut lagi risiko. Menjadikan Petrus seorang yang berani untuk memberitakan firman Tuhan. Menjadikan Petrus, perkataan yang dikeluarkan oleh Petrus tentang Injil itu memiliki kuasa yang besar, sehingga mengubahkan orang-orang yang mendengar Injil pada waktu itu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peranan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil sangat penting. Baik seorang yang memberitakan Injil, bahkan juga orang-orang yang menerimanya. Orang-orang yang menerimanya adalah merupakan akibat pekerjaan Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam pemberitaan Injil perlu kita melibatkan Kristus sepenuhnya di hidup kita, dipimpin dan dikuasai oleh Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah orang-orang menerima Yesus, Alkitab mencatat bahwa ada 3.000 orang. Bagaimana Tuhan bekerja? Bagaimana Roh Kudus bekerja kepada orang-orang yang telah menerima Injil? Saudaraku, pada ayat yang 42 di sini dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dalam memecahkan roti untuk berdoa. Di dalam ayat yang kedua ini, Roh Kudus memimpin orang-orang percaya setelah dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan Roh Kudus memimpin orang-orang percaya kembali yang telah dilayani
mengakibatkan mereka cinta akan firman, mereka cinta akan persekutuan. Dia katakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya bertekun ini sesuatu yang disukai. Kalau tidak disukai, pasti mereka tidak tekun untuk melakukannya. Karena mereka sukai. Mengapa sehingga mereka sukai? Mereka mencintai. Kenapa mereka mencintai? Karena mereka menyadari benar bahwa ini adalah sesuatu yang paling penting. Sesuatu yang penting adalah firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan rahasia dari Allah dan kuasanya yang ada di dalam. Itulah sebabnya mereka merasa penting sekali untuk belajar akan firman Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, mereka mencintai firman. Akibat dan dipenuhi Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya, mereka bertekun dalam persekutuan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam situasi COVID-19 ini kita mungkin dikatakan bahwa persekutuan ini harus berkumpul bersama, dan ini sesuatu yang sangat sulit. Tetapi saudara dikasih Tuhan, persekutuan ini lebih daripada kesatuan hati. Zaman dulu belum ada online, zaman dulu belum ada internet. Mereka tidak bisa dalam satu tempat mereka sehati, dan mereka tidak bisa dapat mengungkapkan isi hati, bahkan juga sharing bersama. Tetapi pada zaman sekarang, dalam situasi kondisi seperti yang kita alami sekarang ini, kita tetap di rumah, tetapi Tuhan tetap mempersiapkan fasilitas itu. Kita bisa dapat bersekutu dengan siapa, di mana saja dia ada. Justru sekarang ini, ruang dan waktu tidak bisa dapat membatasi kita untuk bisa dapat bersekutu. Kita tetap bersekutu. Kita tidak bisa duduk bersama-sama di satu tempat, bisa jadi tempat yang berbeda, tetapi kita bisa dapat bersehati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persekutuan tetap dilakukan dalam situasi apapun juga. Sehati untuk memuji, belajar firman Tuhan, dan juga berdoa bersama. Kemudian Roh Kudus bekerja atas jemaatnya, membuat mereka memiliki hati yang memperhatikan satu dengan yang lain. Memecah-mecahkan roti adalah merupakan tanda untuk bisa dapat berbagi satu dengan yang lain. Dan dikatakan pada bagian yang lain, dikatakan bahwa ada di antara mereka yang kelebihan, mereka jual harta milik mereka dan berbagi satu dengan yang lain. Saudara-saudara pun dikasih oleh tanda pelayanan dengan motivasi yang benar, mereka rela berkorban satu dengan yang lain. Jadi berbagi kasih. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang kaya untuk berdoa. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam syukur Pentakosta hari. Kita harus memahami peran Roh Kudus dalam hidup kita untuk memberitakan Injil dalam kehidupan kita, supaya kita punya kuasa dalam memberitakan Injil, kuasa di dalam mengajar anak-anak. Kita punya perkataan memiliki kuasa di dalam mengajar orang lain, kuasa untuk menuntun keluarga kita, punya kuasa untuk bisa dapat menuntun anak-anak kita dan seterusnya. Harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian ingat baik-baik, Roh Kudus yang bisa dapat menolong kita mencintai firman. Itulah sebabnya kalau kita tidak suka firman, berarti tandanya kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita mencintai firman, maka kita sementara dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian kita mau bersekutu dengan orang lain di dalam persekutuan dengan Tuhan, tandanya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mau berdoa, itu tandanya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya, bagaimana caranya untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Buka hatimu sekarang ini, saudaraku, dan minta Tuhan memimpin. Minta Roh Kudus untuk memimpin hati dan kehidupan kita. Kita akui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam pengakuan ini ada 3 hal. Yang pertama, kita setuju dengan Allah. Apa yang dikatakan dosa harus tetap kita akui sebagai dosa. Kemudian yang kedua, kita bersyukur karena dosa kita telah diampuni, baik dosa masa lalu, sekarang, dan dosa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, berikan hatimu dipimpin oleh Roh Kudus dan berbalik dan dosa-dosa. Serahkan hati kita setelah kita mengaku dosa kita, dan kita minta Tuhan pimpin hati kami, hati saya dengan kuasa Roh Kudus. Maka pada waktu itu kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menuntun kita. Terpuji-pujilah nama Bapa, terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Pentakosta, selamat merayakan syukur hari Pentakosta. Tuhan Yesus kiranya menolong, menyertai dan